Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Jumat 15 Januari 2021 bersama saya Bram Abidin MZ. Buletin Jawa Timur edisi kali ini kita awali dengan laporan pertama dari Akbar Wiana, reporter Belambangan FM Banyuwangi. 6.000 orang lebih di Kabupaten Banyuwangi siap divaksin COVID-19. Sebanyak 6.000 lebih tenaga kesehatan di Banyuwangi siap untuk divaksin COVID-19. Hal itu seiring telah rampungnya pendataan tenaga kesehatan yang ada di Banyuwangi. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Wiji Lestariono mengatakan, sembari menunggu vaksin, pihaknya sedang menyiapkan tenaga vaksinator yang nantinya bertugas untuk memvaksin masyarakat yang mendapatkan jatah vaksin. Untuk tenaga vaksinator melibatkan seluruh puskesmas di Banyuwangi. Setiap puskesmas terdapat 5 orang vaksinator, sedangkan di masing-masing rumah sakit terdapat 10 tenaga vaksinator yang nantinya bertugas. Selain menyiapkan tenaga vaksinator, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Di antaranya ruang pendingin, APD, dan beberapa logistik lainnya yang diperlukan. Mulai kemarin ada tambahan pelatihan vaksinator yang akan terus berlangsung dalam beberapa tahapan. Sehingga nanti jika sudah selesai seluruhnya pelatihan vaksinator ini, maka akan ada petugas vaksinator masing-masing 5 orang di tiap puskesmas. Wiji Lestariono menambahkan, berdasarkan informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, jatah vaksin untuk Banyuwangi akan tiba pada 22 Januari yang akan datang. Sedangkan untuk pelaksanaannya masih menunggu instruksi lebih lanjut. Untuk tahap pertama ini, penerima vaksin terdiri atas semua tenaga kesehatan dan karyawan yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit daerah, dan swasta, klinik swasta hingga mereka yang bekerja di apotek. Akbar Wiana melaporkan. Dari Banyuwangi, kita menuju ke Nganjuk, Jawa Timur. Agustin Merdekawati, reporter RSL FM Nganjuk menginformasikan, mencegah penyebaran virus COVID-19, ribuan ASN di Nganjuk bekerja dengan sistem SIF. Pemkab Nganjuk membuat kebijakan baru untuk mencegah penularan COVID-19 dan mulai Kamis 14 Januari 2021, ribuan aparatur sipil negara di Kabupaten Nganjuk bekerja dengan sistem shift, yakni separuh masuk pagi dan separuh lainnya masuk siang hingga sore. Penerapan sistem shift sesuai dengan surat edaran Bupati Novi Rahman Hidayat tertanggal 12 Januari 2021. Disebutkan jam kerja ASN dibagi 2, yakni shift pagi mulai pukul 7.30 hingga pukul 12, sedangkan shift siang mulai pukul 12 hingga pukul 15.30. Pembagian shift tidak berlaku bagi pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon 2 dan administrator. Selama tidak bekerja, pegawai juga diwajibkan tetap menghidupkan sarana komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Sekretaris Daerah Muhammad Yasin yang dikonfirmasi tentang kebijakan tersebut mengatakan, sistem kerja shift berlaku selama 15 hari, yakni masuk normal lagi di bulan depan, 1 Februari 2021. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Cegah penyebaran COVID-19, Dinas Perdagangan Kota Madiun pasang partisi di pasar tradisional. Berikut informasi selengkapnya Ben Chandra dari Suara Madiun. Pasar menjadi salah satu lokasi tracing COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Setelah melakukan rapid test secara massal, penyemprotan disinfektan hingga penutupan sementara, kini Dinas Perdagangan menambahkan partisi di lapak pedagang sebagai proteksi dari penularan virus corona. Salah satunya seperti tampak pada kegiatan tim Dinas Perdagangan di Pasar Lama atau Pasar Kawak, Jalan Kutai, Rabu 13 Januari 2021, sebanyak 247 partisi dari bahan plastik tebal dipasang sebagai pemisah antara pedagang dan pembeli. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Madiun, Ari Kusdewanto menjelaskan, ini merupakan tindak lanjut dari penutupan pasar beberapa waktu yang lalu. Setelah ini, diharapkan penularan COVID-19 di pasar bisa semakin ditekan. Tidak hanya memasang partisi, dalam kegiatan tersebut petugas juga membagikan masker kepada pedagang.
serta memberikan sosialisasi terkait pencegahan penularan virus corona, terutama pelaksanaan 3M. Ari mengungkapkan, partisi ini merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah diterima oleh Dinas Perdagangan sejak akhir Desember yang lalu. Saat ini, ada 3 pasar yang telah dipasangi partisi, yakni Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, dan Pasar Kawak. Lebih lanjut, Ari menambahkan, saat ini pedagang baik dari Kota Madiun maupun luar Kota Madiun sudah diperbolehkan untuk berjualan seperti biasanya. Namun, mereka tetap wajib mematuhi protokol kesehatan dan menunjukkan surat keterangan rapid test dengan hasil non-reaktif. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Dari Madiun kita menuju ke Sidoarjo, tepatnya bersama reporter Suara Sidoarjo, Billy Pacopoi. Terima 4.000 dosis di tahap pertama, 10 orang termasuk pejabat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo akan awali vaksinasi. Sahabat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah menerima 4.000 dosis vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Rabu 13 Januari. Kabupaten Sidoarjo sendiri akan menerima total lebih 8.700 dosis vaksin untuk tahap pertama ini. Fokus utama akan ditujukan kepada tenaga kesehatan. Sementara itu untuk 10 penerima vaksin pertama diawali oleh pejabat dan tokoh masyarakat Sidoarjo pada 15 Januari di RSUD Sidoarjo. Hal ini disampaikan oleh Dr. Gigi Syafsadra Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 13 Januari di kantor Dinas Kesehatan. Jadi kita baru dikirim sekarang 4.000. Nah, dari jumlah 4.000 itu nanti perdananya hari Jumat akan kita lakukan vaksin terhadap 10 orang pejabat di RSUD Sidoarjo jam 9. Termasuk tokoh agama? Termasuk, itu tokoh agama. Untuk vaksinasi, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk bentuk pengamanan. Vaksinasi sendiri dilakukan sebanyak 2 kali secara bertahap dalam kurun waktu 14 hari setelah suntikan pertama. Setiap orang yang akan menerima vaksin diharuskan untuk dilakukan screening terlebih dahulu. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Wakil Bupati Lumajang apresiasi Basnas Lumajang dalam pelaksanaan pelatihan menjahit. Berikut laporan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Indah Amparawati, Wakil Bupati Lumajang, membuka kegiatan pelatihan menjahit Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang bersama Pokja Gerdu Sejiwa yang diselenggarakan di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Wabub yang akrab disapa Bunda Indah menceritakan latar belakang diselenggarakannya kegiatan pelatihan menjahit tersebut karena adanya sejumlah orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang sudah sembuh dan tidak memiliki keterampilan di Desa Sidomulyo menjadi alasan utama pelatihan menjahit dilaksanakan. Bunda Indah mengapresiasi upaya yang dilaksanakan Basnas Lumajang dan jajaran relawan yang tidak hanya menyediakan pelatihan, namun juga mencarikan pasar untuk produk jadi yang dihasilkan. Wabu meminta agar instansi yang lain juga meniru hal tersebut sebelum mengadakan pelatihan. Sementara Karmat Wakil Ketua Basnas Lumajang melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit tersebut merupakan upaya membangun dan memberdayakan masyarakat dengan dana zakat. Pelatihan yang diikuti oleh ODGJ yang sudah sembuh dan rumah tangga tidak mampu. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Lumajang kita menjumpai Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Kampanyekan larangan jebakan tikus, Pemkab Ngawi gelar gropioan. Sebagai bentuk upaya untuk mengakhiri jebakan tikus menggunakan listrik, Pemkab Ngawi beserta sejumlah petani di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi gelar gropiokan secara massal, yakni penggunaan jebakan tikus ramah lingkungan secara massal di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi. Kebersamaan gotong royong berupa gropiok tikus secara bersama-sama. Keduanya, dinas terkait sudah menyiapkan strategi, yaitu TBS, trap barrier system. Jadi sawah secara bersama-sama dipasangi barrier, bisa berupa plastik, mulsa dan seterusnya, yang ada beberapa jarak dilubangi, jadi 50, 20 sampai 50 meter dilubangi, yang di dalamnya ada jebakan tikusnya. Kegiatan kebersamaan gotong royong gropiok tikus ini juga menggandeng Dinas Pertanian yang sudah menyiapkan strategi, yaitu TBS, trap barrier system, yakni pemasangan barrier berupa plastik, mulsa, dan seterusnya. Oni menambahkan, tingkat efektivitas pemberantasan hama tikus dengan TBS cukup baik, sehingga diterapkan secara masif di 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi. Selain itu, upaya pembasmian organisme pengganggu
tanaman dengan cara ramah lingkungan, yakni pemasangan rubuha atau rumah burung hantu dan pelarangan membunuh hewan predator alami tikus seperti burung hantu dan ular. Henti Ludiana, Suara Ngawi. DPD KNPI Pamekasan gelar Musda ke-8. Pemkab inginkan peran strategis dan dukungan pembangunan. Informasi selengkapnya ikuti bersama Kolik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI gelar musyawarah daerah atau Musda yang ke-8 yang diselenggarakan di Hotel Cahaya Berlian, Jalan Panglekur, 14 Januari 2021. Dalam musda tersebut, pemerintah kabupaten atau Pemkab Pamekasan inginkan peran strategis serta dukungan pembangunan. Bupati Pamekasan Badrut Tama melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kabakesra Halifatur Rahman menyampaikan, Musda ke-8 yang digelar tersebut bertema Pemuda Bersatu, Bangsa dan Negara Maju, yang diharapkan kedepannya dapat terus berprestasi sesuai dengan bidangnya, kemudian dapat ikut memajukan tingkat pembangunan yang ada di Bumi Gerbang Salam. Halifatur mengatakan, pemerintah kabupaten dengan DPD KNPI akan terus membangun sinergitas, sehingga peran-peran strategis dapat direalisasikan dengan maksimal, serta dapat ikut membantu mewujudkan 5 program prioritas Bupati Pamekasan yang sampai saat ini sebagian besar telah berjalan dan terlaksana. Yang kami harapkan adalah sinergitas yang terus terbangun antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan DPD KNPI. Tadi sudah disampaikan bagaimana peran-peran strategis itu dilakukan. Kita tahu bahwa pembangunan di Kabupaten Pamekasan atau Bupati sekarang tengah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan 5 program prioritas yang sampai saat ini alhamdulillah sebagian sudah mulai berjalan dan ini membutuhkan memanggil kita semua para pemuda untuk hadir di dalamnya. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dari Pamekasan kita menuju ke Blitar, tepatnya bersama reporter Kirana Nisa dari Mahardika FM Blitar. Kota Blitar akan menerima distribusi vaksin COVID-19 pada Februari mendatang. Sobat, dalam waktu dekat pemerintah Kota Blitar akan menerima distribusi vaksin COVID-19. Hal itu sesuai dengan informasi dari Kemenkes RI melalui surat petunjuk teknis, juknis distribusi dan pelaksanaan vaksin. Kota Blitar menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang akan menerima distribusi vaksin COVID-19 Februari mendatang. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar dikonfirmasi Rabu 13 Januari 2021 mengatakan, surat petunjuk teknis, juknis distribusi dan pelaksanaan vaksin ini di Kemenkes RI melalui Direktoral Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 8 Januari 2021. Di dalamnya terdapat beberapa poin perihal penerimaan vaksin COVID-19 di 34 provinsi mulai 14 Januari 2021. Sasaran vaksin untuk tahap pertama bulan Januari sampai Februari 2021 adalah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan. Menurut Didik, sesuai jadwal yang terlampir, Kota Blitar akan menerima distribusi vaksin COVID-19 bulan Februari 2021. Pihaknya belum bisa menyebut tanggal pastinya karena pendistribusian dilakukan secara bertahap. Untuk alokasi vaksin yang akan diterima Kota Blitar sebanyak 2.760 dengan sasaran penerima 2.744 tenaga kesehatan dan tenaga penunjang fasilitas kesehatan. Nantinya juga ada 10 vaksin yang diperuntukkan bagi pejabat publik esensial. Didik juga memastikan ketersediaan logistik dan vaksinator COVID-19 sudah siap. Tidak ada jadwalnya, nanti ada jadwal dari Komisi akan mengatur itu pakai Ludina. Kita kemarin itu ada level 1, pelaksanaan level 1, jadi tidak seperti kayak pelayan itu. Sementara itu Sobat, di Kota Blitar terdapat 11 fasilitas kesehatan dan 105 vaksinator yang disiapkan pemerintah kota untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih di Blitar kita jumpai Ninda Alivia, reporter Persada FM Blitar. Memasuki awal 2021, belum ada petunjuk teknis terkait pemberangkatan jamaah haji. Memasuki awal tahun 2021, belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait dengan pemberangkatan haji. Hal itu disampaikan Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Syaikul Munib. Munib menjelaskan belum adanya kebijakan pelaksanaan haji tahun ini, maka nantinya masih tetap ada 3 skenario yang akan terjadi. Yang pertama, tetap dilaksanakan normal seperti tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, dilaksanakan namun jumlahnya dibatasi. Dan yang ketiga, kembali ditunda. Saat ini kegiatan bagi para jamaah haji tetap dilakukan seperti manasik haji secara virtual, membentuk kepengurusan jamaah, sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, serta mempersiapkan kelengkapan dokumen seperti paspor dan lain-lain. Kalau jemaah haji kami tetap mengadakan manasik secara virtual. Mungkin kita juga sudah membentuk kepengurusan
Nah, terus ini juga pemeriksaan kesehatan sudah dilaksanakan. Ini sekarang juga kelengkapan dokumen. Saikul Munif menambahkan keputusan penentuan kebijakan akan melihat situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Harapannya, pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga umat muslim bisa kembali menjalankan ibadah haji dengan lancar dan aman. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Suwarang Gresik, Rozar menginformasikan 3.000 dosis vaksin diterima Pemkab Gresik. Kamis 14 Januari 2021, vaksin COVID-19 Sinovac sebanyak 3.000 dosis diterima Pemkab Gresik. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim mengatakan, Kabupaten Gresik mendapat jatah vaksin Sinovac sebanyak 5.920 dosis. Namun tahap pertama yang datang sebanyak 3.000 dosis. Vaksin tersebut disimpan di UPT Pengelola dan Pelayanan Farmasi yang berlokasi di Kumas Gresik. Sebab selama ini mengenai kebutuhan farmasi tempatkan di kantor tersebut. Wabub Qasim mengatakan yang menjadi prioritas utama yakni nakes serta aparat keamanan. Lalu kemudian akan divaksin yakni pimpinan Forkopimda dan dokter, satuan perawat serta rekan-rekan tokoh agama. Dan rencananya vaksin akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Gresik Dr. Kisabun Ghazali mengatakan untuk orang yang akan divaksin akan dilakukan screening dan yang bisa divaksin itu berusia 18 tahun hingga 59 tahun. Dan mulai besok pagi akan dilakukan screening untuk yang akan divaksin. Sementara Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengatakan untuk petugas TNI Polri akan menjaga vaksin selama 24 jam. Saya Ruzar melaporkan dari Sur Gresik untuk Bulletin Jawa Timur. Dari Gresik kita menuju ke kota Probolinggo. Tepatnya bersama reporter Stebi Julionathan dari Suara Kota Probolinggo. Bantu Pemkab tangani penyebaran COVID-19. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung Prajaan IKAPTK Kota Probolinggo bagi-bagi masker dan sembako. Sebagai bentuk kepedulian dan upaya membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung Prajaan IKAPTK Kota Probolinggo membagikan masker kepada pengguna jalan di kawasan Bundaran Serang pada hari Sabtu kemarin. Selain membagikan masker, IKAPTK Kota Probolinggo juga membagikan hand sanitizer dan bantuan 100 paket sembako berupa minyak goreng, gula pasir, dan mie instan yang diberikan kepada keluarga tidak mampu di beberapa kelurahan di Kota Probolinggo sebagai sasaran utamanya. Sekdan ini mengapresiasi keberadaan IKAPTK yang merupakan bagian dari pemerintah kota, terlebih di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ia berharap kegiatan ini terus berlanjut, tidak hanya kegiatan mencegah corona, tapi juga diikuti dengan kegiatan positif lainnya. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Berikut laporan Wildan Asrori dari Suara Pasuruan. 10 pejabat publik dan 2.330 tenaga kesehatan di Kabupaten Pasuruan akan divaksin COVID-19 pada awal Februari 2021 mendatang. 10 pejabat publik dan 2.330 nakes di Kabupaten Pasuruan akan mulai disuntik vaksin COVID-19 Sinovac pada awal Februari 2021 mendatang. Dr. Ani Latifah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan, ke-10 pejabat publik itu terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan anggota Forpimda seperti Kapolres Pasuruan, Dandim 0819 Pasuruan, Ketua PN Bangil, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dan lainnya. Sedangkan untuk para nakes yang diutamakan mereka yang berada di garda terdepan, seperti para dokter, perawat, bidan, hingga petugas laboratorium yang langsung terjun dalam penanganan pasien COVID-19, baik yang ada di RSUD Bangil, RSUD Grati, RS Prima Husada, dan Puskesmas. Jumlah itu merupakan alokasi pertama yang diberikan oleh Dinkes Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Pasuruan. 10 pejabat publik ini mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Forpimda, kemudian untuk 2.330 nakes. Nah, ini adalah nakes yang di garda depan. Jadi artinya untuk RSUD Bangil yang langsung penanganan COVID didahulukan. Untuk RSUD Bangil, RSUD Grati, kemudian Rumah Sakit Prima Husada, dan Puskesmas yang memberikan langsung pelayanan seperti dokter, nakes, perawat, bidan, tenaga laboratorium, pokoknya langsung penanganan. Wildan Asrori, Suara Pasuruan.
Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini. Jangan lupa gunakan masker dan laksanakan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Saya Bram Abidin MZ, sampai jumpa pada Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.